gelanggang. Cindy, Pioni, silahkan. Kalau misalkan perlu saya pajang ininya, silahkan ya saya pajang definisinya. Gimana, Cindy? Cara membuktikan bahwa F ini merupakan sebuah homomorfisme gelanggang. Oke, kelihatannya nggak ada respon ya. Kalau nggak ada respon, jadi oke. Berhalangan on mic, laptopnya nge-lag. Oh, gitu. Oke, Cindy, silahkan coba jawab di chat saja ya. Yang lain juga boleh bantu, silahkan. Oke, Cindy. Kira-kira untuk membuktikan bahwa kamu chatnya jangan ke saya ya, chatnya ke semua ya, biar semuanya bisa membaca ya. Oke, bagaimana caranya membuktikan bahwa F itu sebuah homomorfisme? Apa dulu yang harus dibuktikan? Atau kalau misalkan berhalangan, silahkan yang mau menjawab. Karena kalau nggak ada yang jawab nih, kelamaan nih kita. Kalau nggak, saya tunjuk orang berikutnya juga ya. Sini kalau mau bantu juga silahkan. Oke, saya tunjuk orang berikutnya saja ya. Harmelia Putri, silahkan. Bagaimana cara membuktikan bahwa dia itu merupakan sebuah homomorfisme? Em, untuk setiap Mm-mm. S R elemen S. Elemennya bukan elemen. Oh iya benar, elemen S ya. Oke, ambil elemen S. Apa aja elemennya, Harmelia? S sama R, Pak. S sama R, oke. Hmm, kalau saya jadi kamu, ambilnya A sama B aja nggak sih? Boleh kan? A Iya, sama Pak. B elemen S kan? Iya, Pak. Oke, ambil A dan B elemen S. Berlaku, masih Berlaku ingat? Mm-mm. yang pertama itu F A plus B. Oke, betul. Kita selalu start dari FA tambah B ya. Ini jadi apa ya? Kayak gitu. Nah, yang nomor satu ini sebenarnya gampang banget kok. Kalian pasti bisa. Oke, Hermelia. FA tambah B jadi apa ya? Jadi A ditambah B. Oke, sesuai dengan aturan pemetaannya, ya FA tambah B sama dengan A tambah B kan? Nih, kan FS sama dengan S. Berarti F dari A tambah B sama dengan A tambah B kan? Sekarang, kira-kira ini jadi apa? Jadi F A ditambah F B, Pak. Oke, langsung ya jadi FA tambah FB ya. Kenapa bisa? Nah, bisa jelasin nggak kenapa ini bisa langsung jadi FA tambah FB? Karena yang di soal itu dengan aturan Fs sama dengan S. Jadi eh, ini kan A ditambah B. Jadi yang A itu jadi FA, yang B itu jadi FB. Oke, mantap, betul sekali. Karena kalau FS sama dengan S ya udah, saya agak balik aja biar kalian lebih paham ya. Berarti A itu sama dengan FA, B itu sama dengan FB kan? Selesai kan? Ya, gitu. A sama dengan FA dan B sama dengan FB. Gitu ya. Oke. Yang nomor dua gimana? Kan penjumlahannya selesai ya. Yang nomor dua Eh, sama persis, mirip banget. iya, Pak. FA dikali Gimana? B Mhm. sama dengan A dikali B Mhm. sama dengan FA dikali FB. Tuh, gampang kan? Selesai kan? Betul, caranya gini. Oke. Tutup gimana kesimpulannya kalimat penutupnya? Nah, kalian harus bisa belajar nulis penutupnya gimana? Eh, karena memenuhi kedua sifat, maka F homomorfisme. Oke, bagus ya. Kalau saya jadi kalian bisa juga ngomongnya simpel aja ya. Terbukti bahwa F adalah sebuah homomorfisme. Oke, terima kasih banyak ya, Meli ya. Mantap. Nomor satu sudah terjawab. Oke, udah ngerti ya? Sense-nya kurang lebih kayak gitu. Oke, silahkan
Yang nomor dua sekarang. Ya, jadi nggak saya bilang kalau kalian udah ngerti dari grup pasti ininya juga gampang ya. Atau minimal kalau kalian coba mikir, coba jawab pasti bisa ya. Gitu. Nomor dua. Sekarang pemetaan, saya border lagi. Pemetaan F dari R ke S dengan FR itu sama dengan 0 di S. Dengan R dan S sebuah gelanggang dan 0 S itu adalah unsur 0 di S. Ada yang mau mencoba? Alangkah baiknya kalau kalian menjawab daripada saya tunjuk ya. Mumpung ini soalnya masih gampang-gampang, ayo. Kata orang, kalau nggak saya tunjuk lagi nih ya. Oke, Kaila Zaskia Ramadhani, silahkan nomor 2. Bagaimana caranya membuktikan bahwa ini merupakan sebuah homomorfisme? Silahkan. Kalau Kaila Zaskia tuh yang panggilannya Ayla bukan ya? Gimana? Silahkan jawab. Kaila Zaskia, bagaimana caranya membuktikan bahwa ini adalah sebuah homomorfisme? Kalau tidak ada respon sama sekali, saya catat ya. Oke, belum ada respon ya, saya catat ya. Oke, kalau gitu saya panggil orang berikutnya. Fikri Masyur, silakan Fikri. Bagaimana cara membuktikan nomor 2? Eh, eh, Bentar, baca soalnya dulu. Suaranya kurang kedengeran jelas. Terus kalau saya saran, tadi kan Harmelia udah mengerjakan nomor 1. Gayanya boleh sedikit ditiru, silahkan. Karena nggak jauh beda kok. Gimana coba? Kalau sekarang suaranya sudah terdengar belum, Pak? Ntar, masih kurang kedengeran suaranya. Eh, Sekarang gimana, Pak? Eh, Coba jawab dulu aja, silahkan. Ambil Ambil. ambil satu R2 elemen R atau AB elemen R. Oke. Ambil siapa elemen R? AB, Pak. Oke, ambil A sama B elemen R. Lalu, Ya. Nanti berlaku berlaku. buat untuk F A tambah B, F buka kurung A tambah B tutup Mhm. kurung F dari A tambah B sama dengan. sama dengan 0S. Oke, sama dengan 0S. Oke, ada ide nggak sampai sini diapain? 0S tambah 0S bukan Pak. Tuh, dari bantuin Revi. Oke, Fikri gimana katanya Revi? Revi boleh bantu tapi yang jawab Fikri ya. Silahkan. 0S tambah 0S. Itu sama Oke. dengan FA ditambah FB. Ah, tuh dari bantuin Revi. Oke, Fikri, kamu yang jawab tetap ya. Fikri gimana idenya dari Revi tadi? Eh, F A tambah FB itu sama dengan 0S tambah 0S, Pak. Kebalik ya. 0S tambah 0S ya dulu ya. Ya, Pak. 0S Kan tambah kita belum 0S. tahu FA tambah FB. Ya. Kan endingnya adalah FA tambah FB kan. Jadi tapi dari sini kita bisa akalin 0 kan sama dengan 0 tambah 0 ya. Nah, baru dari 0 tambah 0 ini jadi FA tambah FB ya. Kok bisa kayak gitu? Karena sesuai aturan tadi kan FR-nya kan 0S ya. Berarti otomatis FA itu sama dengan 0 kan? FA-nya 0, FB-nya itu adalah 0 kan ya? Gitu. Ya, ini FA.
ditambah FB jadi ya. Jadi 0 kan sama dengan 0 tambah 0. Yang 0 yang kiri bisa jadi FA, 0 yang kanan bisa dibuat jadi FB kan? Berarti jadi FA tambah FB ya, ya. Gitu. Oke. Yang kedua gimana Fikri? Caranya sama persis, tinggal ganti sesuatu doang. Berarti yang kedua itu yang perkalian dia jadi F buka kurung AB itu sama dengan Mhm. 0S dikali 0S. Iya betul, sama dengan kan FAB-nya 0S. Tapi kan 0 sama dengan 0 kali 0 juga kan? Iya. Oke, Fikri, setelah 0 kali 0 ini jadi apa kira-kira? 0S juga, Pak. Iya, maksudnya jangan ke kiri. Ini kan 0S. 0S kan sama dengan 0S kali 0S. 0S kali 0S diubah jadi apa berarti? Jadi FA, FB gitu, atau gimana? Betul, jadi FA kali FB ya. Karena FA sama FB-nya sama-sama 0 kan? Ya, Iya. gitu. Udah, berarti dua sifat terbukti. Kalimat penutupnya gimana, Fikri? Terbukti bahwa FR merupakan homomorfisme. Iya, terbukti bahwa F adalah sebuah homomorfisme ya. Ujung-ujungnya nutupnya kayak gitu ya. Oh iya, sama satu lagi. Mungkin alangkah baiknya kalau saya kasih warna biru kali ya. Tuh, buat nuntuk bukti. Oke, nanti untuk yang soal nomor 3, bentar ya, saya tunjukkan dulu. Soal nomor 3, nah menarik nih. Dari Z ke Zn, ya. Ini juga sebuah homomorfisme apabila bilangan bulat M dipetakan ke kelas M. Apakah ada yang mau mencoba membuktikan mengapa ini sebuah homomorfisme sambil nunggu saya mengoptimalkan penulisan? Silahkan yang mau mencoba. Nomor 3, pemetaan dari Z ke Zn. Siapa yang mau mencoba? Di sini kan mungkin ada yang sudah sering maju, mungkin nggak pengen maju lagi, tapi lihat keadaan yang ingin menjawab siapapun silahkan ya, nggak ada batasan. Tapi kalau bisa yang sudah ngomong, yang sudah menjawab tadi, gantian yang lain dulu. Tadi kan Harmeli sama Fikri udah, berarti selain mereka berdua sekarang ya, satu orang. Kalau nggak saya tunjuk lagi ya. Oke, Fania Bila Krisdiana Adi, nomor 3, silahkan. Idenya gitu. Oke, oke. Langkah pertamanya kira-kira apa? Jadi kalian nggak usah langsung kepikiran jawaban sampai akhir ya. Minimal kalian tahu langkah pertamanya. Kan bisa mikir di jalan kan ya. Kita beresin bareng di jalan. Oke, Fania, apa Berarti ini langkah kita pertamanya? buktiin gelanggang gitu kan ya Kak? Pakai yang bentar. Bukan buktiin gelanggang. Justru kita membuktikan F itu homomorfisme ya. Kan ini Oke, udah gelanggang kan? oke Pak. Gini Fania caranya. Kalau kamu disuruh membuktikan bahwa dia homomorfisme, berarti kamu ikuti aturan ini kan, definisi Ah, empat ah, empat ah. kan? Iya ya. Dasarkan yang kamu baca, apa yang harus dibuktikan berarti? Berarti pertama kita buktiin yang pakai sifat ini dulu Pak, yang 1 sama 2. Eh, Ya, sorry, ini error laptop saya. Nah, buktian sifat satu sama sifat 2 gimana, Fania? Bapak maaf Pak, mau lihat soalnya lagi Pak. Oh enggak, belum di soalnya. Oh, Ini dulu, berdasarkan definisi, F itu gelanggang kalau kalau dia penjumlahan, gimana? Bentar, lupa benar, bahasanya. penjumlahannya memenuhi apa? Memenuhi sifat pertama, Sifat pertamanya silahkan dibaca. FA tambah B itu sama dengan FA tambah FB. Oke, betul. Yang kedua, Yang kedua tuh sifat perkaliannya, FA kali B sama dengan FA kali FB. nah, oke. Ya, jadi Nah, gitu ya, kita belajar aljabs itu, kita minimal ngerti apa yang harus dibuktikan ya. oke Buktikan Pak. bahwa FA tambah B sama dengan FA tambah FB, dan FA kali B sama dengan FA kali FB kan ya. Ya Pak. Nah, tapi ingat, Fanya jangan lupa, biasanya kan ada syaratnya dulu kan ya. Iya Pak. Nah, syaratnya itu start dari kata apabila. Ah, Berarti kan ini premisnya ya.
Oke. Nah, berarti kamu harusnya bacanya start dari sini. Oke. Berlaku apa dulu berarti? A sama B itu elemen dari R. Nah, ini kan ya. Makanya tadi teman-teman kamu setiap kali membuat homomorfisme, ambil dulu kan A sama B-nya di R kan, di gelanggang asalnya kan? Oh, oh iya deh, iya ya. Nah, kalau begitu sekarang langkah pertamamu ngapain nih berarti? Berarti itu kayak tadi lagi ambil A sama B itu elemen dari itu Z. Bagus ya. Nah, sekarang gunanya bukan R ya, sekarang Z ya, bagus. Hmm. Ambil A dan B itu elemen Z ya. Lalu lanjutkan. Berarti berarti berlaku Mhm. yang pertama itu kan berarti penjumlahan ya Pak ya. Oke, gimana cara penjumlahannya berarti? Jadi FA tambah FB. Eh, Oh, kamu mau langsung dari kanan. eh. Kayaknya dari FA tambah B dulu nggak sih? Oh ya deng, FA tambah B, lupa. Oke, FA tambah B. Betul. Itu sama dengan dia A tambah B nggak sih Pak? Hati-hati. Eh, Aturan pemetaannya gimana aturan pemetaannya? FM sama dengan Oh iya deng, itu nilai mutlak ya Pak? Bukan yang buka kurung ya? Bukan, itu kurung siku. Oh ya, Ayo, berarti ingat-ingat. kurang siku A tambah kurang siku B, Masih ingat nggak namanya istilahnya apa ini kalau di ZN? Harus tahu. Kalau di kurung siku namanya apa? kelas. Kelas. Nah, Lupa. berarti berarti bacanya gimana berarti? Kelas A tambah kelas B. Uh, Eh, jangan kelas A tambah kelas B. Hati-hati. eh, Kelas apa? kelas A tambah B. Hati-hati ya. Iya Kelas A Pak. tambah B bacanya bukan kelas. Pak. Tapi apa ya? Kelas A tambah B. Dipecah kok Pak. Betul, dipecah. Dia jadi apa? Jadi kelas A tambah kelas B. Nah, baru jadi kelas A tambah kelas B ya. Oke, betul, bagus. Jadi kelas A tambah kelas B. Nah, sekarang kelas A tambah kelas B jadi apa? Jadi FA tambah FB. Betul. Nah, itu bisa kan? FA tambah FB FB. ya, bagus. Jadi, ini kita selalu stick dengan cara yang sama. Ini pokoknya dipetakan dulu jadi apapun kan ya. Jadi Iya. kelas A tambah B kan ya. Hmm. Tadi kamu ingat kan aturannya kan FM itu kan sama dengan kelas M ya kan ya. Hmm. Berarti kalau F dari A tambah B itu sama dengan kelas A tambah kelas B kan ya. Hmm. Nah, lalu kita coba lihat satu-satu. Berarti FA sendiri sama dengan kelas A Hmm. dan FB-nya sama dengan kelas B kan ya. Hmm. Maaf ini kalau agak keriting ini saya coba nulis pakai mouse ya, nggak punya pulpen saya kayak gitu. Kelas A tambah kelas B gitu ya. Iya. Oke, bagus. Makanya bisa kamu ubah jadi FA tambah FB kan, sesuai dengan sifat homomorfisme ya. Iya Pak. Oke, bagus. Berarti Yang yang nomor dua, ayo, kamu pasti bisa. Nomor dua. sama. Jadi dia Nah, FA hmm, kali B hmm, sama dengan kelas A kali B hmm, sama dengan kelas A kali kelas B hmm, hmm. sama dengan FA kali FB. Oh, gimana gampang kan? Iya, kok Gampang sama kan? aja kayak Makanya, yang atas. Kirain saya beda tadi, Pak. loh, lihat nih teman-teman ngerjain. Semuanya nyalin dari atasnya kan? Heeh. Sama aja kan? Iya. Jadi emang nggak terlalu susah sebenarnya. Oke. Apalagi kamu bisa nyalin dari grup kemarin kan? Iya, Maka Pak. sebenarnya ya Iya, itu Pak. minimal kalian harus mau nyoba dulu kan. Kamu udah nyoba jadi Iya, kan? Pak. Bagus ya. Heeh. Oke, Jadi sama kayak yang atas ya terbukti tutup bahwa dengan F kesimpulan. adalah sebuah homomorfisme. Iya, gampang kan? Selesai Iya. nih ya. Oke, Iya, Pak. jawab. Kalian modalnya coba dulu kerjakan, nanti mikir di jalan ya, kayak gitu. Nanti saya bantu kok, apalagi saya tahu ini soalnya nggak gampang ya, kebetulan yang nomor 4 ini, jadi saya nggak akan lepas. Tapi kalian harus bisa mikir ide dasarnya ya, gitu.
Oke, nomor 4. Pemetaan F dari gelanggang Q petik. Oke, Q petik itu saya bikin sendiri ya. Q petik adalah himpunan bilangan rasional yang bentuk pecahan paling sederhananya berpenyebut ganjil. Ya, harus ganjil. Karena kalau genap nggak bisa ya. Coba saya tanya. Kalau 10/12 bentuk sederhananya berapa? 5/6. Ya, ini wawasan sederhana ya, 5/6 ya. Berarti 5/6 itu elemen Q petik bukan? Iya, Pak, elemen Q. Karena FPB-nya 1. FPB-nya sih satu, tapi kan syaratnya apa nih? Berpenyebut ganjil kan? Ini Pak, penyebutnya ganjil maaf nggak? Pak, nggak lihat. Nah, jadi kalau Q biasa kan FPB-nya satu ya. Nah, masalahnya di sini kita perlu yang penyebutnya ganjil. Nah, masalahnya 6 kan genap ya, berarti ini tidak termasuk. Ya, kalau saya kasih gampang contohnya berarti 4/7, terus 3/11, ini semuanya masuk di Q ya. Karena kalau ini nggak berpenyebut ganjil nanti nggak jadi homomorfisme soalnya ya. Jadi ini contoh spesial yang ada di buku Herstein ya, gitu. Coba saya tes lagi. Kalau misalkan 6/14 kira-kira ada di elemen Q petik nggak kira-kira? Iya, Pak. Kenapa ada di 6/4? Kenapa ada di Q petik? Karena bentuk sederhananya 3/7, kan, Pak? Terus 3/7-nya kenapa? Penyebutnya ganjil. Penyebutnya 7 ganjil kan ya. Jadi ini elemen dari Q petik ya. Jadi ini adalah contoh dari elemen-elemen Q petik ya, gitu. Nah, sekarang kita punya bahwa FA/B itu dia akan memetakan pecahannya ke kelas 0 kalau pembilangnya genap. Dan dia akan memetakan ke kelas 1 jika ganjil kan ya, gitu. Nah, kalau gitu sekarang saya tanya, berapakah nilai dari F 6/14? Ikuti aturan ini silahkan. Berarti kalau F 6/14 jadi berapa? Kan caranya disederhanakan dulu terus dilihat kan pembilangnya kan? Satu, Pak. Iya, F 6/14 satu karena Karena bentuk paling sederhananya itu si yang atasnya tuh dia ganjil. tiga Kan per tujuh ya kan? 3/7. Tiganya ganjil ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan saya punya F 16/10, ini kira-kira petanya berapa ya F 16/10? Kelas 0, Pak. Ini jadi kelas 0. Kenapa kelas 0, Pori? Karena kalau disederhanakan itu jadi 8/5. 8 itu kan genap. Oke, ini jadi 8/5 dan 8-nya itu genap kan ya? Gitu, 8/5 ya. Oke, jadi udah paham ya cara bekerjanya pemetaan F dan himpunan Q petik ya. Oke, sekarang siapapun boleh menjawab silahkan, karena ini kebetulan soalnya susah. Bahkan yang pede kayak tadi ya, yang sudah menjawab pun diperbolehkan mencoba menjawab lagi kalau mau, silahkan. Yang nomor 4, buktikan bahwa ini adalah sebuah homomorfisme. Gimana caranya? Kalau mau nyalin kerjaan temennya sebelumnya silahkan, tapi harus hati-hati karena ini lebih beda. Dan ingat ya, menyalin pekerjaan seperti ini hanya diperbolehkan saat latihan dan belajar, tidak pas ujian ya. Ini kan kita lagi belajar, jadi silahkan. Mau salin dari video saya, kerjaan saya, dari kerjaan teman-teman kalian, dari kelas sebelah juga silahkan. Coba. Berarti langkah pertamanya ngapain berarti? Siapapun silahkan mencoba. Ingat, kalian mau bentuk himpunan atau fungsinya aneh-aneh, itu langkah dasar, langkah pemulanya pasti sama kok. Yang susah kan langkah berikutnya ya.
Langkah pertamanya harus ngapain dulu coba? Kalau ngelihat dari kerjaan teman-teman kalian sebelumnya. Ambil AB, Pak. Ambil A dan B di mana? Q petik. Berat A, Q B, C, D petik. berarti, Pak. Nah, ada A, B, C, D ya. Oke, jadi gini. Q kan biasanya kan bilangan rasional kan dianggap sebagai pecahan ya biasanya ya. Nah, alangkah baiknya jika bentuknya tidak dituliskan AB begitu saja. Tapi gimana nulisnya? A per B, koma C per D. Oke, ini kalau mau jawab rame-rame gantian orang-orangnya juga nggak masalah ya, karena memang tidak mudah. Oke, ambil A per B sama C per D elemen Q, ya. Nah, sebelum kita mulai, kan Q ini agak rewel ya. Apa namanya syaratnya macem-macem. Apa aja syaratnya? Syarat untuk A, B, C sama D apa? B sama D-nya ganjil. B sama FPD. siapanya ganjil? D. Iya, betul Faiza ya. B dan D ganjil. Yang kedua, pecahan tadi biasanya diapakan tadi sebelum kita hitung? Disederhanakan, Pak. Betul, Revi, disederhanakan. Berarti kalau pecahan itu sudah bentuk paling sederhana, berarti memenuhi apa? Kalau A per B itu sederhana, ada Oh, di soalnya tuh. FPB-nya itu satu antara pembilang Iya, dan penyebut. FPB pembilang dan penyebut ya. Jadi dengan FPB dari A dan B itu sama dengan FPB dari C dan D itu sama dengan satu ya. Dan B sama D-nya ganjil. Oke, kita mau buktikan apa? Yang pertama, sifat homomorfisme yang pertama gimana? F A per B tambah C per D. Betul. F dari A per B ditambah C per D itu sama dengan FA per B ditambah FC per D ya. Oke. Kita mau membuktikan bahwa ini yang pertama ya. Nah, tapi kayaknya yang ruas kiri itu bisa diutak-atik dikit deh. Silahkan diingat kembali kalau rumus penjumlahan pecahan ini berarti jadi apa? AD plus CB per BD, Pak. Oke. Ini mau ditukar-tukar perkalinya silakan ya, karena A sama B-nya kan bilangan bulat ya. Oke. Jadi ini bisa jadi AD tambah, tadi soalnya Fatur bilangnya kan CB ya. Kalau mau diganti jadi BC juga silahkan. Berarti F dari AD tambah BC per BD harus sama dengan FA per B dan FC per D kan? Nah, kira-kira ini jadi apa coba? Gini, tadi kan saya ngajarkan kalian bisa ngubah dari kiri jadi kanan kan ya. Saya selalu mengajarkan seperti itu ya. Nah, ada cara lain. Kalian diperbolehkan menghitung FAD tambah BC per BD sendiri dan ini dihitung sendiri-sendiri. Silahkan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kira-kira nilai dari FAD tambah BC per BD berapa? Kalau nggak kelas 0, kelas 1. Oke, jawabannya pasti kelas 0 atau kelas 1 kan? Tapi tahukah kalian bahwa ini nilainya pasti sama sesuatu? Berapa coba? Oh iya, ingat. Benar-benar jawaban kalian memang benar. Bisa satu, bisa nol. Sebenarnya kita perlu bagi kasus ya di sini sebenarnya ya. Oke. Kalian tahu kan bahwa A sama C itu bisa genap, bisa ganjil kan ya? Oke. Berarti kita akan bagi kasus terlebih dahulu. Misalkan gimana kasus pertamanya? Kan saya bilang A sama C kan bisa genap, bisa ganjil kan? Misal Dua-duanya A dan ganjil, Pak. C-nya itu keduanya ganjil. Oke, mantap. Udah muncul idenya nih. Jika A dan C keduanya ganjil, maka oke, saya bantu dikit nggak apa-apa di sini. Kalian fokus ke AD plus BC-nya.
Kira-kira ini nanti genap atau ganjil? Genap, Pak. Kenapa genap? Karena ganjil kali ganjil, ganjil. Terus ditambah ganjil kali ganjil, genap. Betul. Terus? Terus jadi pembilangnya itu genap, terus bawahnya itu ganjil kali ganjil. Jadi hasilnya itu pembilangnya itu genap, penyebutnya itu ganjil. Jadi udah pasti FPB-nya 1. Oke, nice. Sebenarnya FPB-nya belum tentu 1 sih. Oh, maaf Tapi Pak. nggak peduli mau gimana pun kalian sederhanakan, nanti atasnya kalau udah genap tetap genap kan? Kalau ganjil ya tetap ganjil kan ya? Gitu sih. Kan ini bawah ganjil. Bilangan genap kalau dibagi bilangan ganjil pasti hasilnya tetap genap kan kalau bisa dibagikan. Jadi kalian udah nggak usah khawatir dengan paritasnya kayak gitu. Makanya spesial kita pilih yang penyebutnya ganjil. Supaya pembilangnya itu nggak bisa ganti-ganti paritas ya. Jadi kalau pembilangnya udah genap, itu pasti tetap genap. Kalau pembilangnya ganjil, paritasnya tetap ganjil gitu ya. Itu adalah keistimewaan dari bilangan genap dan ganjil. Tapi tadi saya tertarik sama konsepnya Revi yang apa tadi katanya? Yang ini ganjil-ganjil tambah ganjil kali ganjil kan ya? Betul. Berarti AD-nya ganjil, BC-nya ganjil kan? Ganjil kalau ditambah ganjil jadi genap kan ya? Oke, ini nanti jadi genap. Jadi AD tambah BC genap ya. Sehingga berarti nilai F dari AD tambah BC per BD jadi sama dengan apa? Kelas 0, Pak. Jadi kelas 0. Bagus ya. Oke, ini kelas 0. Terus kalau FA per B ditambah FC per D bisa dihitung juga dong. Ini sama dengan apa ya? Kelas Kelas FA per B 1 kelas. tambah kelas 1. Iya, kan tadi A sama C-nya ganjil, berarti ini kelas 1 sama kelas 1 kan? Berarti FA per B tambah FC per D sama dengan kelas 1 tambah kelas 1. Di Z2, Jadinya kelas 1 tambah kelas 1 jadi apa? 0. jadi 0 Kelas Pak. 0, Pak. 0. Jadi nol. Tuh, ini adalah pelajaran di mana kita melanggar pelajaran SD ya. Kalian dari SD diajarin satu tambah satu sama dengan 2 kan? Sekarang saya ajarin di aljabar abstrak satu tambah satu 0 kan ya? Kayak gitu. Jadi semuanya tergantung konteks ya. Gitu. Oke? Memang sih kelihatannya saya mengacaukan apapun yang sudah kalian pelajari dulu ya. Tapi di sini niat saya adalah hanya memperumum apa yang sudah kalian kenal ya. Gitu. Pak, Oke. izin Kasus bertanya, pertama Pak. Ya kenapa Fatur? Untuk bisa disambung nggak sih, Pak, itu, Pak? Yang dari kelas 0-nya? Oh, maksudnya gimana disambung? Dari kan FAD tambah BC per BD sama dengan kelas 0. Mm-mm. Kelas 0-nya sama dengan kelas 1 tambah kelas 1 gitu, Pak. Oh, mau kayak gitu. Boleh, boleh. Kelas satu tambah kelas satu jadi FA per B tambah FC per D kan? Iya, Pak. Biar dari kiri ke kanan gitu, Pak. Oh, bisa. Boleh nggak, Pak? Boleh, boleh, silakan. Nah, kenapa saya pakai cara gini? Karena biasanya ya, kalau dari pengalaman saya, nggak banyak orang bisa kepikiran ide kamu tadi, kelas 0 sama dengan kelas satu tambah satu ya. Dan di sini agak ribet juga nggak sih? Kadang-kadang kan kelas satu tambah kelas satu tanda-tanda tambah kelas 0 tambah kelas 0 kan ya? Ya nggak? Kemungkinannya ada lebih dari satu. Jadi, kalau kita mau munculkan ide bahwa ini tuh kelas 0 sama dengan kelas satu tambah satu itu agak biasanya agak rumit. Tapi caramu boleh, silakan aja, ya. Jadi, saya mengajarkan cara yang orang lebih gampang kepikiran. Mending yang kiri dihitung sendiri-sendiri, yang kanan dihitung sendiri-sendiri kan ya. Terus kita buktikan bahwa hasilnya sama kan. Boleh juga kayak gitu kan, Fatur? Iya, Pak. Boleh ya. Dan saya pakai cara itu karena orang lebih gampang kepikiran kayak gitu. Tapi caramu tadi juga boleh, itu bagus juga ya. Biar jari kiri ke kanan gitu kan ya. Silahkan juga. Ya. Ini saya ilustrasikan ya idenya Fatur seperti apa ya. Idenya Fatur adalah ini langsung jadi kelas 0 sama dengan kelas satu tambah satu sama dengan ini. Betul kayak gitu Fatur? Iya, Pak. Kayak gitu tadi. Oke, boleh ya, silahkan. Tapi saya lebih suka yang apa orang lebih kebayang ya. Tapi silakan mau pakai cara manapun asal benar ya. Ya, oke, bagus. Sekarang yang kedua. Kan tadi kan kasus pertama kan keduanya ganjil. Ada kasus lain?
Keduanya genap, Pak. Oke, sekarang A dan C keduanya genap. Berarti ada AD tambah BC-nya gimana? Tetap genap, Pak. Oke, AD tambah BC-nya tetap genap ya. Berarti sama aja ya kita hitung ya. FAD tambah BC per BD, FAB tambah CD ini jadi apa berarti? F dari AD tambah BC per BD sama dengan apa berarti? Kelas Satu. 0. Kelas 0, Eh, pas nol. Iya, ini masih kelas 0. Sekarang kalau kelas FA per B tambah kelas FC per D-nya jadi apa? kelas 0 tambah Kelas kelas 0 tambah kelas 0. Nah, kelas 0 tambah kelas 0 jadi kelas? Kelas 0. 0. Oke, bagus. Nah, Fatur sekarang paham ya kenapa saya nggak pakai cara yang kamu tadi ya? Karena di sini nih repotnya. Kadang 1 tambah 1, kadang 0 tambah 0 kan ya? Gitu. Jadi untuk memastikan kalian tahu dari mana ya 1 tambah 1 atau 0 tambah 0-nya. Gitu. Tapi kalau kamu mau sambung lagi 0 sama dengan 0 tambah 0 juga silakan aja ya. Oke. Sip. Ada kasus lain? Jika A, Satunya C-nya itu genap, salah satunya salah ganjil satunya dan ganjil. salah satunya genap. Oke, nah menarik nih. Ada dua pendapat yang agak berbeda. Ada yang mau dibagi satu-satu ya, A ganjil C genap sama A genap C ganjil kan. Tapi ada juga yang mau bilang, Pak, langsung aja 1 genap 1 ganjil gitu kan ya. Silahkan saja ya, hasilnya sama saja. Kayaknya saya lebih setuju ke cara yang kedua ya, biar kita nggak terlalu banyak nulis. Tapi kemarin tuh kayaknya di UTS ada ya soal yang kayak gitu ya, bagi kasus genap-genap, ganjil-ganjil, ganjil genap ya, yang nomor 5 ya. Nah itu nggak masalah. Tapi yang udah bisa nulis kayak gitu hebat banget sih. Saya apresiasi ya, mantap itu ya. Sudah bisa bagi kasus seperti itu. Oke, tapi benar ya. Jika salah satu dari A dan C itu genap dan yang lainnya ganjil, maka nah, tapi kalau kalian mau gabungin satu kasus, kalian harus bisa pastiin nih. Kira-kira ada tambah BC-nya genap atau ganjil kira-kira nanti? Kira-kira bukan sama dengan maaf. Ada tambah BC-nya genap apa ganjil? Ganjil, Pak. Ganjil, Pak. Ganjil ya. Yakin kalau A sama C-nya ditukar-tukar 1 genap ganjil 1 ganjil genap sama gitu tetap ganjil? Sama. Apa Sama aja ya karena kan yang satu genap yang satu ganjil. Paling kalau ditukar jadi yang satu ganjil yang satu genap kan? Terus sebagaimana yang kalian tahu, genap tambah ganjil ataupun ganjil tambah genap hasilnya pasti ganjil kan ya? Betul. Sehingga jadi apa ini berarti? Berarti FAD tambah BC per BD sama dengan? kelas 1, Pak. Oke, ini jadi kelas 1. Bagus. Berikutnya, kalau yang ini gimana berarti FA per B tambah C per D? Berarti salah satunya kelas 0 ditambah salah satunya kelas 1. Oke. Nah, di sini mungkin membingungkan ya. Aduh, kelas 1 tambah 0 atau kelas 0 tambah 1 ya? Kalau menurut saya, suka-suka kalian terserah ya. Tapi idenya benar tadi kata Revi. Pokoknya salah satunya ada kelas 0, salah satunya lagi ada kelas 1 kan? Berarti kalau dijumlahkan Kelas 1. jadi kelas 1 ya. Wah, menariknya. Kayaknya dengan soal ini kita jadi belajar sifat paritas bilangan ya. Dulu kalian pernah diajarkan ya, genap tambah genap, genap. Ganjil tambah ganjil, genap ya. Ganjil tambah genap, ganjil. Genap tambah ganjil jadi ganjil juga kan ya. Nah, sekarang nanti kita pas masuk homomorfisme yang perkalian menarik nih ya. Dan kasusnya lebih sedikit ya. Oke, sekarang kita kan sudah membuktikan bahwa ini ya, terbukti bahwa FA tambah B, FA per B tambah C per D sama dengan ini ya, untuk setiap kasus. Sekarang kita harus buktikan apa berarti? Kan yang penjumlahan sudah. Gimana berarti? Apa lagi yang harus dibuktikan? Akan dibuktikan Kalian. bahwa F dari AC per BD Mhm. sama dengan F A per B ditambah F C per D.
dikali C Dikali FC ya. per D. Oke. Tinggal ini saya kopas aja kan, tinggal saya ganti operasinya kan ya. Gitu. Tapi kebetulan kalau perkalian kan simpel ya. Tadi Revi udah bilang AC per BD ya. Betul. F dari AC per BD sama dengan FA per B dikali dengan FC per D ya. Gitu. Oke. Hmm, FA per C sama dengan per B FAC per BD sama dengan F kali FA per B dikali FC per D. Bagaimana cara membuktikannya sekarang? Kayaknya sama ya, main kasus lagi. Tapi ingat, perkalian lebih gampang daripada penjumlahan. Kasusnya tidak sebanyak yang per jumlah, tidak sebanyak yang penjumlahan. Kenapa bisa? Coba aja sebutin ke saya kasusnya kira-kira gimana aja. Kan kita fokus ke A sama C-nya kan? Mau A sama C-nya gimana berarti? Dia eh, kalau A-nya ada yang genap, berarti nanti hasil perkaliannya juga genap, Pak. Tapi kalau nggak ada yang genap, hasilnya jadi ganjil. Oke, mantap. Betul ya. Kasusnya adalah, lihat aja ada yang genap atau ganjil kan ya? Oke, terima kasih Zildan ya. Oke, berarti kasus pertama, jika A dan C ganjil ya. Oke, jika A dan C ganjil, maka apa yang terjadi? A dikali C ganjil. Oke, kita fokus. Tadi kan AD tambah BC ya. Sekarang kita fokus ke A kali C ya. Karena kalau A sama C-nya ganjil, berarti A kali C juga ganjil kan? Sehingga silahkan cara tadi dia disalin, tapi tinggal diganti angka sama bentuknya dikit. Jadi FAC per BD-nya itu sama dengan kelas 1, Pak. Oke, FAC per BD-nya sama dengan kelas 1. Nah, kalau yang kelas perkaliannya apa kabar nih? Yang FA per B kali FC per D? Karena dua-duanya ganjil, berarti kan sama-sama ganjil ya, Pak. Jadi kelas 1 dikali kelas 1. Iya, kelas 1 kali kelas 1 sama dengan. Kelas 1 juga, Pak. Iya, kelas 1 dikali kelas 1 sama dengan kelas 1 ya. Gitu. Jadi kelas 1 sama kelas 1 kali kelas 1 sama dengan kelas 1. Oke, berarti kasus yang kedua gimana? Tadi Zidan udah sebutkan dengan benar? Salah satunya genap, minimal satu. Oh, Ada yang genap. nah bagus. Sip, mantap. Jika paling tidak salah satu dari A atau C bernilai genap, maka apa akibatnya? AC-nya genap, Pak. Iya. Ini kayak prinsip perkalian genap ganjil kan? Kalau dua bilangannya dua-duanya ganjil, kalau dikalikan hasilnya ganjil kan? Tapi kalau salah satunya, apalagi dua-duanya genap, itu hasil kalinya pasti genap ya. Gitu aja ya. Maka AC genap sehingga, nah ayo tinggal disalin aja, tinggal ganti angka, selesai. Gimana berarti? FAC per BD-nya itu jadi kelas 0. Oke, ini jadi kelas nol. Nah, di sini nih yang menarik nih. Mungkin di sini ribet kali ya karena ada banyak kasus ya kira-kira. Nanti saya akan tuliskan caranya, jangan khawatir. Tapi kira-kira gimana cara ngomongin nanti? Bisa dibagi dua kasus gitu nggak, Pak? Jadi kayak FAC per sorry, FA per B dikali FC per D itu sama dengan kelas 0 dikali kelas 0 atau kelas 0 dikali kelas 1. Iya, sebenarnya tiga kasus sih. Iya, tiga. Nol kali nol, nol kali satu atau Satu kali 0. satu kali nol kan? Nah, ya udah saya akan tuliskan ya. Tapi bagus idenya kayak gitu. Ini bisa jadi kelas nol kali nol
atau kelas 0 kali 1, atau kelas 1 kali 0 gitu kan ya. Hasilnya sama dengan kelas apa? Kelas 0, Pak. Nah, gitu ya cara elegan untuk menulisnya. Ini saya tambah juga deh. Ini 0 tambah kelas 1 atau kelas 1 tambahan kelas 0 kan ya. Tuh, kelas 0 tambah 1 atau kelas 1 tambah kelas 0 sama dengan kelas 1. Yang bawah sama dengan kelas 0 ya. Ya udah kan, selesai ya. Terbukti bahwa FA per B dikali C per D sama dengan FA per B dikali F C per D untuk setiap kasus kan ya. Seperti itu. Ya udah, tutup. Terbukti bahwa F adalah sebuah homomorfisme. Ya, gitu. Mantap. Ya. Oke, itu adalah contoh, sorry, saya salah tab, sorry. Itu adalah contoh-contoh dari homomorfisme ya. Tapi kayaknya saya ingat saya ada satu soal lagi deh kalau di modul saya ya. Silahkan kalian periksa. Periksa apakah pemetaan F dari gelanggang M22R. Masih ingat M22R itu apa? Matriks 2 kali 2 yang entry-nya bilangan real, Pak. Oke. Matriks 2 kali 2 yang entry-nya bilangan real ya. Dengan penjumlahan dan perkalian matriks. Dengan aturan FA sama dengan determinan. Jadi setiap matriks dipetakan ke determinan mereka, ya. Kalian diminta untuk memeriksa apakah dia merupakan sebuah homomorfisme gelanggang, ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya nih, siapa yang mau menjawab tapi bisa nggak selain yang sudah aktif tadi? Ini kan yang aktif jawab tadi ada Pori, Revi, Fatur, sama Zidan ya. Coba selain dari keempat ini, siapa yang mau coba menjawab? Karena kalian berempat udah mantap nih jawab yang nomor 4 kan? Udah jawab soal susah. Jadi kita coba nih soal yang gampang lagi nih. Kalau nggak ada saya tunjuk nih. Lebih baik mengajukan diri daripada saya tunjuk. Pasti hasilnya juga lebih bagus harusnya ya. Itu ngambil 4 elemen dulu ya, Pak. Soalnya matriksnya 2 kali 2. Nah, oke, Yusuf mau coba ya. Ambil 4 elemen. Lebih tepatnya ada 4 variabel sih ya. Boleh, silahkan. Misalnya Gimana kira-kira Yusuf? A, B, C, Hmm? D itu elemen M22. Mhm. Oke. Lalu apa yang mau kamu lakukan? Betul. Nanti ABCD elemen M22. Terus kan nanti bakal pakai sifat yang penjumlahan homomorfisme dulu. Bukan menggunakan sifat penjumlahan homomorfisme. Mau dibuktikan ya sifat penjumlahan Ya, homomorfismenya ya. Kayak gitu. Nah, kalau pakai penjumlahan homomorfisme gimana? Oh iya, tunggu bentar. Sebelum seperti ini, kan bagus nih idemu Yusuf ya. Kamu kan jelasin elemennya kayak gimana. Kalau saya jadi kamu, saya akan tulis ini sebagai A dulu, A besar. Ya, jadi biar nanti kamu nulisnya nggak kepanjangan. Terus kan kamu ambil 2 matriks, berarti A sama B besar kan Yusuf ya? oh iya, 2 matriks ya, pakai 2 matriks. Lupa. Iya, A besar sama B besar kan? Ya, Nah, berarti kita mau membuktikan apa sih? kalau eh, fungsi dari matriks A ditambah matriks B, eh, Mhm. itu hasilnya jadi Betul, betul. fungsi matriks A ditambah fungsi matriks B. Oke, ya. Nggak apa-apa. Ini anggaplah masih coretan ya, biar munculkan ide. Nanti kalau di ujian, kalian coret-coretnya bisa kayak gini nih. Coba dulu FA tambah FB sama dengan FA tambah FB atau bukan gitu ya. Oke, sekarang. Kalau kita terjemahkan sesuai dengan aturan fungsi A, kira-kira persamaan ini jadi apa? Kalau misalnya B-nya sama dengan EFGH, Hmm, kamu mau ke FGH ya? Boleh sih nanti digituin. Tapi sekarang kita ke A sama B-nya dulu. Tapi pakai fungsi F. oh, Yusuf, FA tambah B itu apa sih? matriks A ditambah matriks B.
Apakah cuma A tambah B doang? Coba lihat itu yang saya kotakkan. Fungsi F itu memetakan ke apanya sih? Oh, dijumlahin dulu baru dideterminankan. Iya, berarti ngitung dari determinan dari A tambah B kan? Ya, Sekarang kalau FA tambah FB jadi apa? determinan A ditambah determinan B. Oke, kita mau membuktikan sifat ini kan? Ya, Nah, sebenarnya membuktikan ini mungkin tidak mudah ya. Apalagi kalau kamu jabarin ke 8 variabel boleh, tapi nanti jelimet ya terlalu banyak variabel. Nah, sekarang kamu pakai intuisi dulu. Menurut kamu sifat ini berlaku nggak sih? Determinan A tambah B sama dengan determinan A tambah B ini benar atau salah kira-kira? uh, seingat saya sih enggak ya kalau determinan penjumlahan nggak bisa digituin. Nah, kamu udah punya dugaan kan? Wah, kayaknya ini nggak bener ya. Nah, kalau ini nggak bener, gimana cara membuktikan sifat salah? Ambil Konsep contoh dasar aja. nih. Ambil contoh penyangkal kan? Kasih contoh yang salah aja kan? Nah, udah. Kasih contoh yang salah. Hmm, ambil contoh matriks saja langsung, Pak. Iya, kasihnya gampang-gampang aja. Coba 1101 A-nya, Mhm, mhm. terus B-nya 1211 deh. Oke. Sebenarnya kalau mau dibanyakin nolnya juga nggak masalah ya. Itu 1101 sama 1211 gitu. Iya, Oke. Ini sebenarnya bukan contoh yang paling praktis, tapi nggak apa-apa. Kan terserah mau contohnya ya. Nah, justru karena saya bilang terserah, mending carinya segampang mungkin kan ya. Tapi oke, nggak apa-apa. Coba, kalau A-nya kayak gini, B-nya kayak gini, berarti A tambah B-nya jadi apa? 2312. Nah, ngitung determinan 2312 itu nggak susah, tapi ada yang lebih gampang sih. Makanya saya harapnya masih ada nol, tapi ya udah, nggak apa-apa. Oke, sekarang determinan A berapa? Determinan A. Determinan A-nya 1, determinan B-nya -1, Mhm. terus determinan Determinan B-nya -1. tambah B-nya 1. Determinan dari A tambah B-nya sama dengan 1. 1 ya. Oke. Sekarang determinan A tambah determinan A tambah B sama dengan determinan A tambah determinan B enggak? Enggak, beda. Satunya enggak Enggak sama sama dengan kan nol. ya? Si tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Oke, Yusuf, kesimpulannya apa kesimpulannya? Simpulannya dia bukan homomorfisme F-nya. Oke, betul ya. F bukan homomorfisme. Tapi saya mau ngecek pengetahuanmu juga nih. Kira-kira nanti kalau yang perkalian memenuhi nggak? Kalau perkalian memenuhi, tapi kalau penjumlahan Oke, pengurangan kalau dia nggak bisa determinan. oke, bagus. Makanya kemarin kalau di contoh saya di grup, sebenarnya determinan itu homomorfisme kalau operasinya perkalian kan? Tapi kalau penjumlahan nggak bisa ya. Nah, kan kalau homomorfisme itu kan dia harus penjumlahan sama perkalian. Sayangnya yang penjumlahannya nggak terpenuhi meskipun perkaliannya terpenuhi ya. Tapi tetap sesuai aturan berarti dia bukan merupakan sebuah homomorfisme berarti ya. Gitu. Oke, Yusuf, terima kasih banyak ya atas ini eksplorasinya dan jawabannya benar. Sekarang saya mau bantu kamu gimana cara menjawabnya dengan benar ya. Biasanya kita kalau mau coba ini grup atau bukan, gelanggang atau bukan, homomorfis atau bukan, kita ngerjain di kertas coretan dulu, kita coba-coba ya. Biasanya ketemu kalau udah selesai dicoretan kan. Jadi, ini kerjaan kalian di kertas coretan. Sekarang kita kerjakan di kertas esai, kertas jawaban kalian ya. Kalau di kertas jawaban kalian, kalian langsung klaim ya. Kalian katakan bahwa F bukan sebuah homomorfisme karena tidak memenuhi FA tambah B sama dengan FA tambah FB untuk setiap A dan B
elemen matriks M22R kan ya. Seperti itu. Sebagai contoh penyangkal, kita punya bahwa, nah baru nih tuang nih yang kalian hitung tadi ya. Matriks A ini, matriks B kayak gini, matriks A tambah B-nya kayak gini, determinan segini. Nah, tetapi determinan A ditambah B itu tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Ya, boleh sih mau ditutup lagi jadi F bukan homomorfisme, tapi kalau gini aja selesai kayaknya udah kami terima sih. Ya, gitu. Gampang ya untuk homomorfisme ya. Lihat nih waktunya. Kita pas membahas 1 jam untuk homomorfisme ya. Tapi mudah-mudahan semuanya memang bisa memahami ya. Karena nomor 4 tadi kan susah, tapi gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Oke, kelihatannya nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke konsep berikutnya. Nah, ini saya tidak akan buktikan ya. Kalian ingat-ingat sendiri ya. Misalkan R dan S itu adalah dua gelanggang ya. Yang unsur nolnya 0R dan itu kok OS ya. Maaf ya, saya akan perbaiki ya. Itu harusnya 0S ya. Nanti saya akan perbaiki di modul saya, mana modul? Oke ya. Saya akan perbaiki di modul saya itu harusnya 0S ya, bukan OS ya. Maaf. Dan FG, nah, tunggu bentar. Ini belum saya perbaiki ya, maaf ya. Kemarin itu kan saya sebenarnya banyak ngopas dari grup ya, karena saya bilang kalian belajar dari grup aja. Cuma kelihatannya banyak yang belum sempurna ya. Oke, kalau gitu saya akan perbaiki dulu, maaf. Sambil kita perbaiki bareng juga barangkali ya. Coba, tadi berapa? 45 ya? Oke, 0S. Harusnya F metakan dari mana ke mana berarti? F-nya memetakan dari mana ke mana? R ke S. Dari Dari R ke RKS. S ya kan ya? Mm-mm. Iya. Terus sambil dicek lagi nggak ada yang salah lagi ya. Jadi ini 0S dan F itu memetakan dari R ke S ya, yang merupakan sebuah homomorfisme dari R ke S. Nah, maka saya mau kalian mereview materi grup ya, biar kalian ingat. Kalau di gelanggang, itu unsur nolnya R pasti dipetakan ke unsur nolnya ke S. Yang kedua, untuk setiap elemen A di R, gelanggang asal, petanya minus A itu sama dengan minus dari petanya di S ya. Kayak gitu. Nah, mari kita gunakan analogi yang sama dengan grup ya. Misalkan kalian punya grup G bintang sama H circle ya. Oke, kan kalau di gelanggang kan F dari 0R sama dengan 0S. Kalau di grup kemarin gimana sifatnya? Masih ingat? eh meta ini udah pakai identitas. Betul, Kaila. Gimana kalau pakai identitas berarti? Berarti itu F E G sama dengan Mhm. EH. Oke, mantap. Betul ya. F dari EG sama dengan EH. Nice. Kalau yang kedua gimana coba? Kalau nggak salah pakai inverse. Betul, pakai inverse. Gimana Berarti coba? F A inf F A inverse itu dalam kurung terus F A inverse tapi inverse di luar kurung Ah, A-nya. sip, mantap, bagus. Nah, masih ingat berarti materinya ya. Sip. Peta dari A inverse sama dengan FA diinverskan ya. Hati-hati, ini inverse di G, ini inverse di H ya. Ini identitas di G, ini identitas di H. Oke, mantap. Terima kasih ya Kaila ya. Jadi nanti mulai ke depan, ini kita belajarnya bakal mengingat, mengingat-ingat kembali materi ini, materi grup ya. Jadi pokoknya saran saya, kalian kalau kesulitan belajar gelanggang, mending belajar dari grup aja udah. Ya, gitu caranya. Oke, saya nggak akan minta kalian buktikan lagi, karena kalau mau dibuktikan, caranya sama persis dengan teorema, buktinya teorema 217 ya.
Silahkan kalian tonton video atau lihat catatan kembali cara membuktikan ini ya. Tapi nggak akan saya ujikan di sini. Oke, kita lanjut ya. Definisi 45. Kernel dan image homomorfisme. Misalkan FR ke S adalah sebuah, itu typo, saya perbaiki dulu ya. Itu adalah, langsung hilang satu baris. Oke. Adalah sebuah homomorfisme dari gelanggang R tambah kali dan dari R ke harusnya ya. Saya buka modul aja kali ya, biar langsung segera diperbaiki. Oke. Kernel dari F itu adalah himpunan semua elemen di R yang dipetakan ke 0 ya. Sementara image dari F itu adalah himpunan semua peta dari F ya. Ini mirip nggak dengan kernel sama image homomorfisme group? Iya, Pak. Mirip banget kan? Cuma apa bedanya? Ada yang sedikit beda di sini. Tadi kan Kaila sudah menjawab ya bahwa em, tinggal dicocok-cocokkan diganti sama konsep yang ada di grup ya. Coba kalau berdasarkan idenya Kaila tadi, kira-kira apa di sini yang beda? Unsur nol Pak, bukan identitas. Nah, betul ya. Tadi kan Kaila pakai identitas kan. Kita di sini pakai 0 ya. Karena kemarin kalau di grup itu berarti FA-nya sama dengan EH ya. Gitu. Kalau di gelanggang kita pakainya 0S ya. Identitasnya adalah identitas penjumlahan. Kalau di grup kan ya udah identitas siapa lagi kan? Identitas operasi itu kan ya. Karena operasinya cuma satu. Kalau di sini kan identitas bisa penjumlahan atau perkalian ya. Oke, bagus. Oke. Sekarang tugas latihan 47. Tentukan kernel dan image dari sebuah homomorfisme pada tugas latihan 46 nomor 1 sampai 4. Kita mundur lagi. Sorry, kegeser. Ntar, ini saya copy dulu ya. Mana tadi 46 ya? Ini ya. 47, maaf. Tentukan semua kernel dan image dari itu ya. No, tugas latihan 46. Oke. Maaf. Ini tugas latihan 47. Ini nanti saya akan share ke kalian. Nah, kalau yang nomor 1 itu kan pemetanya kayak gini. Ini kalian langsung jawaban akhir silahkan ya. Saya nggak akan minta kalian detail ya. Saya anggap kalian sudah paham konsepnya, tapi kalian cukup tunjuk yang benar. Oke, nomor 1. Ini kira-kira kernelnya siapa? Image-nya siapa kira-kira? Siapa yuk kernelnya? 0 R Pak. Kernelnya 0 di S. Iya. 0 Hati-hati. 0 di R apa 0 di S? S Pak. Nah, 0 di R atau di S? Ayo. Fatur udah jawab bener. Gara-gara Revi jadi salah ya. Udah bener Maaf. 0 di R ya. Tadi itu balik-balik. Iya, makanya jangan balik-balik ya. Hati-hati ya. Kan kernel itu kan ada di himpunan oh iya deng. Bener. Saya yang salah. Bener, 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 bener. Iya, iya, iya. 0 di S karena ini ya. Sorry. Pemetanya dibalik. Ini kan dari S ke R kan ya. Oke, oke, sorry. Ini lah gara-gara saya main puter-puter ya, maaf, maaf. Betul ya, review sama Fatur berarti bener ya dua-duanya ya. Harusnya nolnya di S, karena di sini himpunan asalnya adalah S, ya. Oke, bagus-bagus. Jadi kernel dari F itu adalah 0S, tapi hati-hati ya. Nulisnya harus pakai himpunan ya, karena kernel itu kan himpunan. Jadi kernel F itu adalah 0S. Kayak gini ya. Sekarang kalau image-nya apa coba image-nya? Semua peta yang mungkin dari F itu siapa ya? Coba saya dari tadi pakai kurung ya. Oke, berarti harus pakai kurung juga nih. Oke, kira-kira image-nya siapa aja sih? Ini nilai S yang mungkin sama dengan apa sih kira-kira? Ya, sama dengan apa? Semua elemen S-nya nggak sih, Pak? Betul, sama dengan semua elemen S sendiri kan? Berarti sama dengan himpunan apa?
himpunan S, Pak. Iya. Nah, jadi sama dengan himpunan S kan? Gitu ya, harus tahu cara nulisnya ya. Berarti image dari F sama dengan S kan ya? Gitu. Jangan khawatir nih, saya bisa gambarin buat kalian. Ya. Jadi ibaratnya ini R, terus ini ibaratnya S. Kan pematanya kan tetap ya, ini cuma pindah ke himpunan doang ya. Jadi ini kan R. Terus ini S tapi saya huruf S-nya saya tulis di luar karena suatu alasan ya, supaya gampang. Nah, kalau FS sama dengan S, berarti ini ibaratnya kalau saya petakan ke dalam S, berarti isinya kayak gini juga kan? Eh, kebalik ya, S sama R kan Balik, ya? Pak. Lagi-lagi. Iya, iya, maaf. Ya, jadi ini kan R besar ya. Sementara ini kan S, ini S kan ya. Nah, kalau pemetaan FS sama S kan aturannya kayak gini. Ya kan ya? F S kecil sama dengan S kecil kan? Ya berarti himpunan S dipindahin ke himpunan S kan di sini kan masuk ke dalam R doang kan ya? Gitu. Makanya ini analogi saya maksudnya air di gelas kalau kalian pindahin ke panci ya airnya segitu lagi. Tapi wadahnya lebih besar ya, panci. Dan ini adalah sama dengan image dari F kan ya? Jadi image dari F sama dengan S. Sudah lebih jelas dengan gambaran seperti ini? Jelas, Pak. Jelas ya, bisa dipahami ya image dari F sama dengan S ya. Oke. Sekarang ke nomor 2. Nomor 2, sorry, saya harus balik ke soal sebelumnya. Oke. Nah, menarik nih. Pemetaan FR sama dengan 0S. Oke. Kernelnya apa, image-nya apa? Kernelnya semua R bukan, Pak? Iya, semua R. Kenapa semua R? Karena dipetakan langsung ke unsur S ya, Pak. Karena dipetakan Ke ke unsur 0. unsur 0 ya. Karena semua elemen R dipetakan ke 0, ya udah semua elemen R berarti jadi kernel kan? Berarti kernel dari F itu sama dengan R ya. Sekarang image-nya apa image-nya? 0 S, Pak. Cuma 0S doang kan ya? Gitu. Saya pengen gambarin biar kalian paham, tapi kayaknya harusnya nggak perlu ya. Atau nggak apa-apa kali ya kayak tadi. Coba, masih ada nggak gambarnya? Ah, masih ada gambarnya ya. Sekarang kalau misalkan ini jadi 0, 0S berarti jadi satu titik doang kan? Nih misalkan 0S di sini nih. Kan kalau pemetaan ke 0 berarti bentuknya kayak gini kan bentuknya ya? Iya sudah. Berarti image dari F itu cuma 0S kan ya? Tuh, ntar saya pindahin ini ke atas. Sorry ya benar. Tuh gitu kan? Berarti image dari F itu sama dengan 0S, betul kan ya? Lebih jelas ya? Jadi kernelnya itu adalah seluruh R. Oh, kebalik. Kali ini nih R sama S ya. Jadi kernelnya ya semuanya. Ini R, ini himpunan S-nya ya. Berarti image-nya cuma ya satu titik ini, cuma 0S doang kan ya? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Nah, bisa dipahami ya. Harusnya kalau pakai gambar lebih jelas dong. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3. Nah, ini nomor 3 menarik nih. Pemetaan F dari gelanggang Z ke ZN. Nah, ini contohnya seru. Coba kita lihat ya. Yang nomor 3. Kira-kira kernelnya apa? Image-nya apa? Kernelnya NZ. Oke, bagus. Kernelnya NZ. Gimana caranya kamu tahu kernelnya NZ? Kan eh, unsur 0 dari ZN kan unsur apa kelas 0 dari ZN ya, Pak. Iya, Jadi betul. tinggal kelipatan dari Oke, mantap. Nah, di sini saya agak jelasin panjang lebar ya, biar pada ngerti ya. Karena kalian kalau kalau ngomongin kernel, berarti kalian harus tahu dulu kan siapa unsur nol di himpunan sana kan? Karena unsur nol di Zn, berarti kan kita cari dulu unsur nol di Zn-nya ya. Adalah kelas nol kan ya?
Nah, kelas nol itu adalah himpunan bilangan kelipatan N, yaitu NZ kan? Ya udah, maka kernel dari F ya udah sama dengan NZ kan? NZ dipetakan ke NZ kan ya? Gitu. Ya. Sementara kalau image-nya apa image-nya? ZN, Pak. ZN sendiri berarti ya? Kan ada yang dipetakan ke kelas nol, ada yang dipetakan ke kelas satu dan seterusnya kan ya? Gitu. Kalau mau lebih jelas dan biar kalian ingat-ingat lagi dan paham lagi maksudnya ZN itu apa, ya udah nanti pasti ada bilangan yang dipetakan ke kelas nol, ada yang dipetakan ke kelas satu, ada yang dipetakan ke kelas 2 sampai ke kelas berapa? Kelas berapa paling besar? N-1, Bu. N-1 Pak. Kelas N dikurang satu, betul, bagus ya, masih ingat ya. Gini aja ya, kita belajar yang ngulang-ngulang ya. Jadi gini, kita bakal belajar hal yang sama. Yang udah pinter mungkin bakalan bosen kenapa saya nanya itu lagi. Tapi buat yang belum paham kan, at least jadi inget-inget lagi lama-lama hafal ngerti kan ya. Gitu, oke? Sip, nomor 3 sudah terjawab. Sekarang ke nomor 4 ya. Nomor 4 itu ini ya. Wah, ini nih. Tapi kayaknya nggak terlalu susah kok. Kan yang susah kan cuma buktiin homomorfismenya. Kalau disuruh cari gelanggang, eh, disuruh cari kernel sama image-nya nggak susah kok. Silahkan. Kalian mikir dulu kalau kalian pusing. Saya tanya, ini kan memetakan ke himpunan apa berarti? F itu memetakan kemana Z. F-nya? F memetakan ke Z2 kan? Unsur nol di Z2 siapa? Kelas 0 Pak. Kelas nol kan? Nah, jadi karena unsur nol di Z2 adalah kelas nol, maka kernel F-nya berarti sama dengan apa kernel F-nya? A per B di mana A-nya tuh benar. Pokoknya himpunan. Ah, bagus, cara Indonesia bagus ya Zidan ya, betul. Himpunan A per B, maaf saya salah sintaks sebentar yang lebih bagus. Himpunan A per B sedemikian rupa sehingga gimana? Himpunannya tuh di mana A-nya genap. Iya, betul. Pecahan A per B, oh iya, A per B-nya elemen mana? Mungkin alangkah baiknya kalau Elemen kita Q ketik Pak. betul ya. Untuk keamanan dan untuk kesempurnaan juga dilengkapi ya. Adalah himpunan semua pecahan di Q petik ya, yang B-nya ganjil. Sedemikian rupa sehingga A-nya itu genap ya. Oke. Ini adalah kernelnya. Kalau image-nya apa? Image-nya berarti Z2 lagi. Z2 lagi ya, sama ya. Nah, sedangkan image dari F itu adalah kelas 0 sama kelas satu kan? Kan ada yang dipetakan ke kelas 0, ada yang dipetakan ke kelas satu. Berarti sama dengan kelas 0 kelas satu. Ya Z2 sendiri ya. Itu. Mantap nih ya. Homomorfisme dapat, kernel sama image dapat ya. Sudah dipahami ya, karena udah tuh. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kayaknya kalau tidak ada yang mau ditanyakan berarti sudah cukup jelas ya. Oke, kalau begitu sekarang kita masuk ke sebuah teorema. Nah, teoremanya mirip kan dengan teorema 218 kan? Sorry. Ya, ntar saya rapin dulu. Nah, sip. Ya gitu. Oke. Jadi, kalau kalian punya homomorfisme dari gelanggang R ke S, nanti kernel F-nya itu adalah subgelanggang dari R. Image-nya subgelanggang dari S. Dan F itu adalah monomorfisme jika dan hanya jika kernel F-nya itu isinya hanya unsur nol di R. Ya. Yang nomor 3 nggak akan saya minta buktikan karena caranya sama persis dengan teorema 218/3. Yang sudah pernah membuktikan itu, silahkan ingat lagi caranya ya. Oke. Intinya, kernel itu adalah subgelanggang dari gelanggang asal ya.
Kemarin kan kalau di grup kan kernel F adalah subgrup dari G. Image subgrup dari H kan ya. Subgelanggang dari H. Nah, kalau di grup ini berlaku monomorfisme itu jika dan hanya jika kernel F-nya hanya berisi unsur identitas di G kemarin kan ya. Nah, kalau di gelanggang itu dia berlaku kalau unsur identitas kernelnya adalah unsur nol di R ya. Seperti itu. Sebenarnya ini biar seru bisa kita jalankan kayak kelas sebelah ya. Kalian maju ke depan tapi dua orang samping-sampingan nulis-nulis ya. Nanti bisa ditanya gimana tuh kelas B cara ngerjain ini ya. Biar kalian makin paham cara membandingkannya ya. Oke, sekarang saya mau kalian membuktikan bank yang nomor satu sama nomor dua ya. Nah ini ada tekniknya sendiri. Kenapa harus dibuktikan ulang? Karena kalau di grup kan kemana subgrup ya. Cara buktiin subgrup sama cara membuktikan subgelanggang agak beda ya. Jadi harus dipraktekkan ulang. Oke, ini sekarang bukti teorema dari 461. Dan seperti biasa, saya butuh satu orang lagi untuk mencoba menjawab. Silakan. Tapi harus selain yang tadi ya. Selain Revi juga, selain Fatur, selain Zidan. Nah, karena ini Rahman baru dikit-dikit nongol, kalau mau mencoba membuktikan silahkan. Ya, siapa yang mau mencoba menjawab? Selain yang tadi ya. Tadi kan Kaila juga baru dikit ya. Kalau mau mencoba membuktikan teorema 461 juga silahkan. Satu orang. Kalau nggak ada yang menjawab, saya tunjuk lagi nih. Oke, ya. Saya pilih Ahmad Dhani Alfarisi. Silahkan buktikan teorema 461. Kira-kira bagaimana cara membuktikannya? Baik, Pak. Ini jalan dari ada teorema sebelumnya apa gimana, Pak? Nah, kamu lihat di teorema ini. Kamu mau buktiin apa sih sebenarnya? Homomorfisme, Pak. Uh, Oh, saya nggak yang mau homomorfisme di sini. Homomorfisme udah kernel F diberikan. sub, Karena F-nya gimana? subgelanggang dari R. Oke, berarti kamu membuktikan subgelanggang kan? Iya, Pak. Masih ingat cara membuktikan subgelanggang kayak gimana? Iya, Pak. Yang kamu ingat cara membuktikan subgelanggang gimana? Eh, Sambil nunggu saya ya, silakan. yang ambil Subgelanggang A, kamu. B elemen R Mm-mm. berlaku F A plus B. Yang itu, Pak. Apa, Pak? Itu homomorfisme. Subgelanggang sebelumnya lagi dari Oh, itu. sebelumnya lagi. Itu gampang aja. Apa sih artinya subgelanggang? Sub itu apa sub? Eh, bagian dari gelanggang juga, Pak. Sebagian kan, lebih bawahnya kan. Sebagian dari gelanggang, berarti dia juga merupakan gelanggang kan? Berarti kamu harus buktikan bahwa kernel F itu juga gelanggang kan? Iya, Pak. Nah, gimana caranya membuktikan gelanggang? Ya, pakai sifat-sifat gelanggang, tapi kan terlalu sulit ya. Karena kebanyakan ya. Ya. Kamu masih ingat gak Iya. kemarin bahwa kita bisa pakai cara yang lebih gampang untuk membuktikan subgelanggang? Yang kita sempat nge-lag karena saya salah tulis teoremanya. Kurang lengkap nulis teoremanya. Masih ingat cara buktinya gimana? Yang Yang gimana? yang bukan himpunan kosong Oke, betul. Salah satunya bukan himpunan kosong. Terus gimana lagi? dan subset, Pak, subset. Oke, betul. Nah, Subset. Nah, yang keduanya gimana? Kan tidak kosong. Subset terus gimana? untuk setiap A, B elemen R Oh. Mhm. Mhm. Ya. Terus berlaku untuk bahwa Mhm. Berlaku nih ya, saya tampilin intip dikit. Udah benar ya, tidak kosong dan elemen R, subset dari R.
Terus untuk setiap A dan B berlaku apa? Untuk setiap A dan B berlaku eh, A A ditambah B elemen R ya, Pak. Oke, betul. Salah satunya A tambah B. Tapi ada 3 operasi yang kamu harus cek. Gak cuma penjumlahan. Apa aja coba? A tambah B, lalu? A tambah min B, terus A kali B. Oke. Bagus. Betul ya. Tuh, udah nginget ya. Jadi kamu harus buktikan bahwa jumlahnya, selisihnya, dan hasil kalinya masuk di S juga kan ya? Ya, Pak. Gitu. Oke, kalau mau saya akan kopikan teorema ini ya. Ntar, saya tulis di, aduh, nanti kalau numpuk bingung lagi ya. Tuh, nanti bingung nanti ketukar mana yang harus dibuktikan ya. Ntar, sip. Oke, bukti 461. Berarti harus dibuktikan apa dulu pertama? Kamu panggilnya Ahmad atau Dani panggilnya? Mamat, Pak. Ahmad. Oke, Ahmad. Langkah pertamanya berarti apa yang harus dibuktikan? Yang kamu pertama sebut tadi? Akan dibuktikan bahwa eh, R berarti ya, Pak. R bukan himpunan kosong. Bukan R-nya, siapa? Oh, kernel F-nya. Oke, akan dibuktikan bahwa kernel F itu tidak kosong ya. Ya, Pak. Kalau saya jadi kamu, saya langsung aja ngomong kernel F itu tidak kosong kan? Karena buktiin kernel tidak himpunan nggak kosong itu biasanya gampang ya. Nah, jadi cara ngomongnya gini, Ahmad. Kernel F itu tidak sama dengan himpunan kosong. Kenapa? Karena apa coba? Eh, karena kernel F subset Nah, gitu caranya. Kalau buktiin himpunan nggak kosong, kamu kasih satu elemen yang pasti masuk di kernel siapa coba? Lihat teorema sebelumnya tadi. Siapa? Siapa tadi? Kayaknya benar jawabanmu. apa saya belum ngomong, Pak. Enak Oh, tahu. itu yang bantu. Itu Nggak kayaknya tega yang bantu udah. ya. Umpetin lah. Hmm. Oh, itu Pak Ibnu. Oke. Ya udah. Ya udah deh. Ahmad gimana? Siapa yang pasti masuk di kernel? Unsur 0, Pak. Unsur nol. Nah, hati-hati unsur nol di R atau di S? Unsur 0 di R. Oke. Coba kita lihat teorema sebelumnya. Tadi saya bilang kan bahwa unsur nol. Aduh, kok saya jauh banget skornya ya. Tadi unsur nol itu pasti dipetakan ke 0S kan? Berarti 0R pasti masuk kernel kan ya? Ya, Pak. Oke, betul Ahmad ya. Jadi kernel F itu tidak sama dengan himpunan kosong karena 0R itu elemen dari kernel F kan ya? Gitu. Betul, Pak. Oke. Berikutnya apa yang harus dibuktikan? Eh, berarti yang setelahnya itu kernel F subset dari R. Apa bukan? Betul. Kernel F itu subset dari R. Kira-kira kenapa coba? Eh, Kenapa kernel F subset dari R? Kalau saya kasih petunjuk, kamu coba baca definisinya kernel. Definisi kernel kayak gini kan? Kira-kira kalau kernel didefinisikan kayak gini, kenapa kernel itu subset dari R? kenapa kernel F subset dari R? Karena Iya. ada elemen yang karena A itu elemen R, Pak. Nah, karena ini kan, Ya, karena kernel itu didefinisikan sebagai elemen yang diambil dari R kan ya? Nah, kalau kayak gini, cara ngomong gini berarti ya. Jadi, mana yang B? Kernel F itu subset dari R karena sesuai definisi kernel, elemen dari kernel F diambil dari R kan ya? ya, Pak. Seperti itu. Diambil dari R. Ya.
Nah, sekarang kita membuktikan yang operasi ketiga ini kan ya. Berarti gimana untuk yang nomor kedua ini berarti? Untuk setiap A, B elemen R, elemen, ya kan, Mhm, Pak, elemen. betul. Tapi saya ngomongin nggak untuk setiap. Misalkan, ambil, jadi misalnya kalau untuk setiap mau dipakai buat buktikan itu jadi ambil kan? Ambil apa berarti? A, B Mhm, elemen R, mhm. Ambil A, B elemen bukan R, kernel F. kernel F ya. Ya. Oke, maka Maka A tambah B mhm. elemen kernel F. Nah, itu yang mau dibuktikan kenapa A Oh, tambah B-nya elemen kernel F kan ya. Nah, kita nggak langsung kayak gitu. Ada idenya berarti dulu. Ini akan kebetulan dibuktikan spesial nih. Coba, Ahmad, karena A sama B itu elemen kernel F, berarti sifat apa yang berlaku? sifat Apa artinya A itu tinggi. elemen kernel F? Kernel tuh elemen yang kayak gimana sih? Saya bakal buka lagi definisinya. Kernel tuh elemen A yang memenuhi apa ini? Kalau lihat di definisi, nih, nih, ayo, coba baca dengan baik. Kernel tuh elemen yang memenuhi apa? FA sama dengan 0S, Pak. Yang kalau dipetakan jadi nol kan ya, nol di S kan ya. Ya, Oke, sekarang coba kita lihat. Kan A sama B-nya elemen kernel F. Maka berlaku apa berarti? FA tambah FB. Kok langsung FA tambah FB? Oh, Satu-satu dong. F, bentar, Pak. F apa? FA. FA-nya gimana? FA sama dengan 0S. Nah, ini ya kunci utamanya ya. Harus ngerti ya konsep-konsep dasar ya. Kalau ada elemen di kernel, berarti itu dia di petanya jadi nol. Berarti karena A-nya itu elemen kernel F, berarti FA sama dengan 0S kan? Apakah Ya, Pak. cuma FA yang 0S? FB juga, Pak. Nah, FB juga sama dengan 0S kan ya? Ya, Oke, FB itu sama dengan 0S. Sehingga, nah baru kamu membuktikan bahwa A tambah B itu elemen kernel F. A dikurang B elemen kernel F. A kali B elemen kernel F juga kan ya? Gitu? iya, Pak. Oke, sekarang A ditambah B, gimana A tambah B jadi apa coba? Oh, bukan A tambah B-nya. Gimana caranya membuktikan bahwa A tambah B itu elemen kernel F? A tambah B itu elemen kernel F. Pakai homomorfisme, Pak. Dengan homomorfisme kayak gimana berarti? F, FA tambah B Nah, kamu harus buktikan bahwa FA tambah B-nya sama dengan apa nanti? sama dengan 0S. Nah, kamu harus buktikan bahwa F dari A tambah B jadi sama dengan elemen 0 di S juga kan, kalau masuk kernel kan ya? Ya, Pak. Gitu. Oke. Nah, sekarang FA tambah B kalau kamu pakai sifat homomorfisme ini jadi apa ya? Jadi A tambah B. Loh, Oh, masa langsung A tambah B? jadi 0S dulu. Loh, nah, kamu harus pahami lagi ya definisinya ya. Homomorfisme gelanggang memenuhi penjumlahnya kayak gimana? Silahkan dibaca di layar saya. Memenuhi yang nomor satunya, Pak. Iya, yang nomor satu. F. Jadi FA tambah FB. Apa yang jadi FA tambah FB? Baca yang lengkap dong. FA tambah RB sama dengan FA tambah SFB. Iya, FA ditambah ini tambah R itu maksudnya operasi di R ya. Ya, Kamu bacanya simpel aja. FA tambah B sama dengan FA tambah FB gitu kan ya. ya, Pak. Oke, kalau begitu, ini FA tambah B sama dengan apa ini? FA Kalau tambah FB. Oke, FA tambah FB. FA tambah FB jadi apa?
Jadi 0S tambah 0S. Nah, 0S tambah 0S kan? 0 tambah 0 jadi apa? 0, Pak. 0S. Ya udah, dapat kan? Ya, Berarti A tambah B elemen kernel S kan ya? ya betul, Pak. Gitu ya prosesnya ya. Jadi maka kalian belajarnya tuh harus lengkap ya, harus rigorous ya. Kalau belajar definisi atau apapun baru bisa nih jalan kayak gini ya. Kalau kalian homomorfismenya aja nggak tahu, kernelnya aja nggak tahu, susah ya. Oke, sekarang ini kan A tambah B. Kalau yang pengurangan gimana kalau yang pengurangan? Langsung FA kurang Cek B tadi, apa gimana? Kak. Ya, Pak Ibnu, silahkan. Saya mau nanya boleh? Boleh mau nanya Pak Dika? Silahkan, Pak Ibnu. Ahmad, Ahmad. Halo Ahmad, Ya, Dit, Pak. mana Ahmadnya? Tadi lagi sama Ahmad ya. Ya, Pak. Mamat, Pak. FA tambah B sama dengan FA tambah FB, kenapa itu? Karena menggunakan sifat homomorfisme tadi, Pak. FA tambah B sama dengan FA tambah FB. Hmm, Ya, menggunakan yang sifat homomorfisme tadi itu, Pak. karena apa? Sifat apa? Sifat homomorfisme yang tadi, Pak. Kalau F homomorfisme artinya apa? Aduh, Pak Dika jangan dibukain dulu. biar Ahmadnya jawab. Oke. Jangan dibuka dulu Mat, slide-nya. review aja yang tadi. Mana tadi tampilan tadi aja? Ya. Ya, ini buat semua ya. Jadi walaupun Pak Dika menulisnya begini ya di modulnya, tapi kalian boleh tuh menambahkan coretan-coretan kecil, misalkan FA tambah B sama dengan FA tambah FB itu kenapa? Karena F-nya homomorfisme ya. Nah, homomorfisme itu apa? Anda ingat lagi, FA tambah B sama dengan FA tambah FB, FAB sama dengan FA kali FB gitu ya. Ini akan sering dibahas. Jadi mau nggak mau definisinya harus hafal. Karena nanti kalau mau membahas soal-soal yang sifatnya aplikasi tanda kutip ya atau pengembangan, kalau definisinya saja tidak dipegang, itu nanti untuk mengkombinasi atau memvariasikan sifat-sifatnya jadi bingung sendiri gitu ya. Nah, ini kalau temannya sedang menjawab, Anda pun juga membuat catatan kecil gitu ya. Ini kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu ya. Oke, itu aja Pak Dika mengingatkan. Terima kasih. Oke, Pak Ibnu, terima kasih. Sekarang kita lanjut kalau gitu ya. Ahmad, kan tadi kan kamu sudah membuktikan bahwa A tambah B-nya elemen kernel F. Siapa lagi yang harus dibuktikan sekarang? Selain A tambah B? A kurang B elemen kernel F, Pak. Oke, caranya gimana? Berarti langsung yang F A kurang B Iya, betul. F A kurang B. Jadi apa nih coba? sama dengan F A min F B. Nah, tunggu bentar. Memang nanti benar. Ini jadi F A dikurang F B. Tapi di sini ada penjelasannya. Kenapa bisa jadi F A dikurang F B? Coba kamu lihat. Kan homomorfisme kan hanya untuk penjumlahan sama perkalian. Ya, Pak. Saya nggak tidak diberikan untuk pengurangan kan? Tapi kenapa kok bisa berlaku untuk pengurangan? Karena inverse, Pak. Oke, main inverse ya. Kalau saya kasih idenya lagi, sebenarnya A dikurang B itu artinya apa sih A dikurang B? Oh, F A ditambah min B. Nah, bagus. F A ditambah negatif B kan? Baru deh ini di sini jadi apa? Tulis lagi berarti, Pak, ya. F A ditambah ya F A ditambah F negatif B. Iya, betul. F A ditambah F negatif B kan ya? Iya, Pak. Gitu kan? Nah, kenapa? Ini udah sih selesai F negatif B nanti jadi ini kan? Tapi kenapa ini bisa dari kiri ke kanan? Pakai apa tadi? Bentar, Pak. Kenapa F negatif B sama dengan negatif dari FB? Tadi perhatiin nggak penjelasannya tadi? Karena apa?
Berdasarkan teorema 4.5, Pak. Oke, bagus. Kamu kasih scroll ke atas, lihat bahwa ini tadi sudah jelaskan di teorema 45 ya. Ah, bagus. Sip. Gitu ya, nanti ya caranya kalau kamu ngotak-atik, oh pakai sifat yang tadi atau pakai definisi yang mana, biasanya gitu ya kalau membuktikan ya. Oke, bagus Ahmad. Berarti FA dikurang FB sama dengan apa ya? 0S dikurang 0S. Iya, sama dengan? 0S. Iya, gampang kan? Selesai, tinggal ganti operasi doang kan? Kesimpulannya apa dari sini? Kesimpulannya A min B elemen kernel F. Tuh, kan kalau udah bisa satu gampang kan, semuanya tinggal nyalin kan? Makanya ya saya bilang apa gaya-gaya Kopas tuh mengingat bukan berarti nyontek atau gimana ya, ya kayak nyontek. Tapi ya tinggal ikutin aja kerjaan-kerjaan sebelumnya kan, salah serupa kan ya, gitu. Dan saya ingetin ya, Kopas hanya boleh di latihan ya. Nanti ujian mohon tidak mengopas-ngopas ya. Oke. Yang terakhir apa, Ahmad? Yang operasi perkalian ya, Pak. Perkalian. Nah, kalau perkalian gimana? Gampang banget. FAB sama dengan FA kali FB. Oke. Sama dengan FAB sama dengan FA kali FB kan, terus sama dengan? Dengan 0S kali 0S. Iya, betul. Sama dengan? 0S, Pak. Oke. Kamu sadar nggak sih bahwa kerjaan ini tuh tinggal nyalin yang ini doang, tinggal tanda tambahnya dikali diganti jadi kali. Iya, betul, Pak. Gampang kan? Gitu ya. Dan maaf ya ini udah azan, jadi saya mau pelanin dan abis ini kita udah aja berarti ya. Sambil nunggu Ahmad menjawab, silakan pada on cam karena kita akan dokumentasi. Kesimpulannya apa nih Ahmad? A kali B itu kernel F, Pak. A kali B apa kernel F? Elemen. Elemen dari kernel F ya. Jangan bilang sama dengan kernel F ya. A dikali B adalah elemen dari kernel F ya. Oke. Tutup dulu dong dengan kalimat kesimpulan Ahmad. Kesimpulannya apa berarti? Terbukti Terbukti bahwa kernel F adalah subulanggang dari R. iya betul ya gitu ya seninya membuktikan dan menulis ya. Terbukti bahwa kernel F adalah subgelanggang dari R ya. Oke deh, berarti pelajaran kita sampai sini saja. Silahkan pada on cam, saya cukupkan ini stop sharing ya. Kita akan dokumentasi dulu.